selamat sore semua Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Apa kabarnya hari ini? Ya, yang baru join boleh silakan bergabung dengan kita ya. Hari ini kita akan membahas satu pergerakan di market yang sebenarnya kalau teman-teman perhatiin dalam 2024 ini kan dalam sebulan 2 bulan terakhir itu kan IHSG sempat mencapai peaknya di level 7.900 dan kalau melihat penutupan hari ini ya di akhir minggu tanggal 29 November ini kita melihat IHSG itu justru di posisi 7.114, jadi kayak udah ada gap yang cukup lebar gitu ya, 10% tuh kalau teman-teman perhatiin dari peaknya 7.900 ke 7.100 sekarang ini. Nah, market ini sebenarnya sempat membawa hype gitu ya. Kita sempat senang lah karena kita memprediksi bahwa IHSG dengan terpilihnya kemarin Presiden Pak Prabowo kita bisa sentuh 8.000 di akhir tahun ini gitu, atau mungkin di tahun ini gitu tadinya ya. Cuman sekarang kayaknya gimana nih, loyo lagi nih atau gimana? Oh, berpikir ya udahlah digeser 8.000 ya tahun depan gitu ya. Oke, nah ini kan sebenarnya kalau bisa memanfaatkan naik dan turunnya volatility di market ini sebenarnya kita enak ya, karena kita bisa dapat peluang cuan yang maksimal nih dengan riding the wave-nya itu. Nah, tapi bagaimana caranya dan kedepannya ini apakah ada penurunan dulu atau langsung ini udah bottoming dan mulai rebound? Nanti kita akan bahas dengan ahlinya ya bro kita dari Trimegah Asset, nanti kita perkenalkan. Nah, sekarang hari ini kita mau membawakan webinar berjudul memanfaatkan peluang di tengah volatility pasar saham dengan reksadana campuran. Kenapa reksadana campuran? Juga mungkin ini salah satunya karena reksadana campuran ini kan digadang-gadang sebenarnya ada reksadana yang punya fleksibilitas gitu ya, di 3 kelas aset, yaitu ada saham, ada obligasi ataupun di pasar uang, di mana dia punya fleksibilitas boleh di salah satu instrumen ini maksimal sampai 79%. Jadi artinya ketika market mungkin lagi kurang bagus ya dia mungkin gedein di pasar uang, di bonds. Market lagi bagus, gaspol di porsi sahamnya. Nah, harusnya ini memberikan return yang maksimal bagi ini ya pemilik atau pembeli reksadana campuran ini. Benarkah demikian gitu kan? Oke, sebelum kita masuk nanti ke narasumber, saya bacakan dulu ground rules-nya ya. Bagi teman-teman, bapak-bapak, ibu semua yang mau bertanya itu boleh disampaikan melalui Q&A box-nya. Nanti diketik aja di sana, nanti akan kita bacakan, dan juga pertanyaannya nanti kita akan pilih gitu untuk dijawab bersama ya dengan narasumber kita. Untuk 10 penanya terbaik nanti kita ada sedikit souvenir ya. Souvenirnya nanti berupa tote bag eksklusif dari Trimegah Sekuritas. Dan bagi Bapak Ibu yang belum follow kita punya sosmed gitu ya, kita ada di Instagram. Teman-teman boleh follow, dan juga nanti di sana ada setiap Senin dan Rabu jam 8 teman-teman dari tim research kita akan membawakan market talk supaya teman-teman keep update dengan pergerakan yang ada di pasar dan apa sih saham-saham rekomendasi kita untuk di minggu tersebut yang hopefully bisa kasih cuan maksimal lah ya ke teman-teman semua. Nanti juga ada Senin kita ada Spill the Market yang biasa kita upload di jam 6 sore. Jadi jangan lupa follow @Trimegah Sekuritas di Instagram kita. Oke, nah tanpa berlama-lama lagi, ini saya perkenalkan narasumber kita hari ini ya. Biasa ini brother saya nih dari Trimegah Asset Management. Ada Bro Agustinus Gerald Windu, CFA, dan ini biasa dipanggil Bro Gary ya, Fund Manager dari Trimegah Asset Management. Gimana kabarnya Bro Gary? Ya, lumayan walaupun marketnya habis turun, kita tetap semangat. Di Jumat-Jumat kita mau berbagi cerita yang menarik gitu ya. Cerita harus menarik dong ya bro, kalau enggak nanti ini di tengah kegalauan sekarang ini kan kita butuh penyemangat nih ya, spill nanti gimana cara memanfaatkan cuan dari reksadana campuran ini ya bro ya. Ya. Oke, nah mungkin tanpa berlama-lama lagi, teman-teman juga beberapa mungkin sudah familiar ya dengan Bro Gary ini. Nah, Bro Gary boleh langsung tempat dan waktu saya persilahkan untuk membahas sekiranya apa sih yang akan kita hadapi dalam waktu kedepannya nih, mungkin akhir tahun, awal tahun depan yang mesti kita prepare. Silahkan Bro Gary. Siap, oke. Kalau gitu saya minta izin untuk bisa share screen terlebih dahulu ya. Oke. Akan
share screen kan ya. Nah, sini ya kelihatan. lihat mungkin Oke, di tempatku sudah kelihatan. sudah terlihat ya. Ya, Oke. di profil Libastra. Ya. Iya, siap. Jadi mungkin pertama-tama terima kasih dulu atas kesempatannya ya untuk teman-teman dari Trimegah Sekuritas dan juga untuk teman-teman semua yang sudah menyempatkan diri hadir nih di hari Jumat nih. Walaupun kita selama sebulan ini benar ya tadi kata Bro Yogi nih ya, kita udah berharap tuh mereka tuh mungkin at least mungkin kalau November turun ini nggak sedrastis inilah ya. Tapi ternyata penurunannya lumayan signifikan gitu ya, karena hampir mungkin 10% lah ya kira-kira turun dari peak. 10% dari peak gitu. Jadi memang di sini kita juga mau coba apa sih kita bisa manfaatkan ya, peluang apa sih yang ada nih kalau kita lihat market yang seperti ini gitu. Jadi mungkin saya izin untuk ya kita memperkenalkan diri sekali lagi lah ya, walaupun kita mungkin sudah mungkin ada juga yang sudah beberapa kali berpartisipasi terhadap webinar ini gitu. Kita dari Trimegah Asset Management 24 tahun di pasar modal, AUM 32 triliun, ranking 5 dari top 10 per Oktober 2024 gitu ya. And then mungkin ya inilah pasti yang langsung aja lah kita ke inti permasalahan yang ramai diperbincangkan nih. Kalau memang kita lihat performance dari apa yang akan kita jelaskan hari ini, yaitu fund Trimegah Balance Absolute Strategy atau kita panggil GBR Astra gitu ya, itu kalau kita lihat memang kita compare ke IHSG mungkin pergerakannya sempat beberapa kali juga independen gitu ya, atau mirip gitu. Memang ada beberapa saat kita tuh tidak selalu harus sama dengan mereka gitu ya. Kenapa sih hal itu bisa terjadi? Nanti kita akan jelaskan juga dari fleksibilitas pemilihan aset atau stock picking gitu ya, saham-sahamnya juga gitu ya. Selain fleksibilitas dalam bentuk aset kelas, kita juga ada fleksibilitas dalam stock picking. Tapi kita sempat mencapai all-time high ya. Dan ini udah all-time high yang baru nih, Bro Yogi, mungkin sebelumnya all-time high-nya sempat bertahan berapa kali ya. Di 1956 nya karena kita yang baru, walaupun akhirnya kita juga mengalami penurunan ya, melihat market ternyata kita masih banyak di equity pada saat itu. Memang sampai sekarang kita juga masih banyak equity-nya, tapi IHSG turun hampir 10% dari top gitu ya. Kita juga mungkin segitu gitu lah ya kira-kira. Oke. Jadi sorry, suaranya agak jauh, kalau ini boleh dideketin mic-nya. Ini masih agak jauh ya? Oke, aku mungkin mereka aku lebih dekatkan saja ya ke mulut ya, mungkin supaya lebih jelas gitu. Oke. Jelas gitu ya. Ya. Oke, mungkin ini kita mulai dari penjelasan produk dari reksadana campuran kita ya. Jadi reksadana campuran kita, balance absolute strategi itu saham atau obligasi 1-79% ya. Sedangkan masa uang dan setara kas itu bisa juga 0-79%. Jadi bisa ke hampir semua aset kelas yang ada. Memang ini ngasih kita fleksibilitas untuk kita berpindah apabila marketnya lebih favor ke saham, kita lebih di saham. Apabila tidak favor, kita bisa juga menjadi pasar uang gitu ya. Dan kelolaannya ini juga mungkin di level yang lumayan pertama ya, di 468 miliar. Ini kita menggabungkan ya kelas A dan kelas B gitu ya. 568 miliar gitu. Kemudian minimum investasi sebesar Rp100.000. And then risk profiling tentu saja ke yang growth to agresif gitu ya. Karena ini reksadana campuran memiliki komponen saham. Komponen saham itu terkenal dengan volatility gitu ya. Sehingga volatility ini tentu saja perlu dicocokkan terhadap klien atau nasabah yang bisa melihat penurunan ataupun kenaikan yang signifikan gitu ya. Seperti contoh aja, indeksnya aja bulan ini bisa turun 10% gitu ya, kira-kira ya. Jadi itu bukan suatu yang tidak mungkin kalau memang pasar itu bergerak secara volatile gitu, atau
naik secara cepat maupun turun secara cepat gitu ya. Saya menjelaskan juga karena naik di sebelumnya itu juga lumayan signifikan loh. Kalau kita ulang sedikit aja ya, saya bisa tunjukin ya kenaikan di sebelumnya itu kalau kita lihat ya dari bulan Juli ke bulan Oktober itu juga masif gitu ya, cepat, walaupun penurunannya nggak kalah cepat gitu ya. Mungkin penurunannya even lebih cepat daripada kenaikannya gitu. Jadi ini kita balik lagi ya tadi ya ke profil resiko. Ini penting Bapak Ibu untuk melihat bahwa profil resiko yang cocok adalah tentu yang growth menginginkan growth dan agresif gitu ya. Jadi ini reksadana campuran yang bertipe mostly juga ada di saham, dan kita memang kita sahamnya agak lebih sedikit itu mungkin kalau akan terjadi krisis gitu ya, kita biasanya akan reduce secara signifikan gitu. Nah ini kita ulang sedikit untuk pemilihannya. Kita benchmark yang sulit ya, rata-rata deposito 6 bulan plus 5%, mungkin sampai full year nanti betul bisa di 8% benchmark kita. Sedangkan by performance kita per kemarin kita ada penurunan yang menurut kita sebuah technicalities ya, dimana kita mendapatkan dividen Adaro di situ, waktu dividennya itu belum dicatatkan ke NAV kemarin tapi sudah tercatat di NAV hari ini, sehingga kita performance mungkin kemarin turun hingga hanya mencapai 1% secara year to date, tapi per hari ini pasti akan rebound signifikan gitu ya. Nah jumlahnya berapa kita masih menunggu dari bank custody, mungkin hari ini perform bisa sekitar 2% ada kelihatannya. Jadi 70% sekarang posisi di saham dan 15-20% di pasar uang. Walaupun kita akan marketnya turun secara signifikan, kita cuma maksimal sahamnya hingga sampai hampir ke 79% atau level maksimum gitu ya dari sahamnya gitu. Nah kenapa nih kita masih berani, nanti yang kita akan jelasin juga kenapa ya kita bisa sampai ke 79% gitu ya. Dan gimana cara kita memilih saham? Kita memilih yang saham-saham yang sudah under value, memiliki earnings momentum dan positif catalyst in the short term. Ini penting. Jadi beberapa saham nanti Bapak Ibu bisa lihat itu adalah gabungan atau beberapa dari 3 hal ini. Sedangkan obligasi biasanya kita menggunakan yang lebih ke obligasi korporasi. Kecuali kita ingin memaksimalkan adanya trading atau potensi penurunan yield yang signifikan di di SUN atau SBN gitu ya, suatu harga negara gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat potensi di situ, kita mau juga, terutama apabila kita tidak memiliki idea saham yang signifikan gitu ya. Jadi kita pernah melakukan hal itu, kita pernah gitu. Oke. Mungkin kita lanjutin ke update dari pasar sedikit ya. Kalau di sini kita lihat pasar secara global dan domestik, kita mau lihat apa sih yang lagi menjadi tema yang besar bulan ini terutama. Nomor satu, kita tentu saja pasti tahu kalau kita ada penguatan US dollar signifikan. Penguatan US dollar signifikan ini disebabkan oleh paling besarnya the US election, di mana pada saat ini kita bisa lihat kalau Donald Trump terpilih kembali menjadi presiden US, dan yang lebih signifikan lagi adalah terjadinya red sweep atau hampir seluruh Senat dan Kongres dikuasai oleh Republikan, sehingga Republikan ini terkesan nanti akan lebih mudah untuk bisa mengeluarkan peraturan-peraturan yang bisa mendukung keberlangsungan Presiden Donald Trump ke depan gitu ya. Sedangkan beberapa hal yang lebih kecil berimpact ke market adalah kemarin ada China stimulus dan geopolitical tension yang terus ada, sehingga lama-lama mungkin impact-nya semakin setuju gitu atau mengecil. Nah ini mungkin datanya US kita nggak usah bahas satu persatu ya, karena kita udah lihat bahwa memang data ini kita lihat CPI forecast ya, paling utama inflasi itu lebih tinggi daripada ekspektasi, dan GDP-nya lebih rendah daripada forecast gitu ya. Nah dua hal ini yang mengakibatkan CPI yang lebih tinggi, mengakibatkan sulitnya Central Bank US, the Fed, untuk melakukan pemotongan suku bunga yang agresif. Walaupun kita tahu sendiri bahwa Fed masih mengatakan bahwa
dia masih ada pemotongan suku bunga satu kali lagi di tahun ini gitu ya. Tapi kita juga curiga untuk dot plot tahun depan nanti bisa di revise. Nah, dot plot itu apa? Dot plot itu adalah seluruh anggota dari Fed nanti dia diberikan kesempatan untuk menentukan menurut pendapat mereka berapa tingkat suku bunga yang tepat untuk tahun berikutnya gitu misalnya untuk periode-periode tertentu tahun depan, 2 tahun lagi lebih gitu ya. Nah di situ kita lihat dari dot yang tahun depan itu so far memang masih ada pemotongan yang lumayan 50 hingga 100 bips gitu ya, tapi kita harus lihat lagi dot yang keluar di bulan Desember gitu ya, karena takutnya Fed nanti akan berubah. Nah ini yang tadi kita bilang ya, Senat Trump sendiri menguasai kemenangan kemarin ya, sedangkan polisi-polisinya ini adalah polisi-polisi yang tentu saja pro-US sekali, sehingga itu mengakibatkan dolar itu menguat. Nah, kita juga melihat apa aja sih pemilu US ini berdampak terhadap mungkin nggak cuma pasar obligasi, ya di pasar saham juga gitu ya. Nah ini kita lihat di impor tarif, tentu saja kan sudah sering dibahas ya. Mereka mengatakan, Donald Trump dan tim mengatakan dari tarif itu tarifnya mungkin bisa dinaikin gitu ya, dan sekarang sudah terjadi ya, menaikkan justru yang kita agak shopping justru tetangga-tetangganya terlebih dahulu ya, Meksiko dan Kanada gitu. Nah awalnya kita melihat China yang langsung di target gitu ya, tapi China dan company-company dari China sudah lebih pintar gitu ya. Mungkin mereka masukin barang ke US nggak lewat China langsung, tapi mereka misalnya bikin pabrik dari mitra dagang di US gitu malah. Ya tentu saja mitra dagang US adanya pabrik dari China dan itu sudah mereka, karena kan menyerap tenaga kerja kan. Misalnya company China bikin pabrik di Indonesia, ya bagus gitu ya, menyerap tenaga kerja di Indonesia. Dan abis itu Indonesia ekspor misalnya ke US, nah malah misalnya Indonesia ditarget menjadi tarif gitu ya. Nah ini yang terjadi di Meksiko dan Kanada gitu. Nah itu yang menjadi lumayan target gitu ya, in the first place. Tiba-tiba yang ditarget justru tetangga-tetangganya sendiri gitu ya. Nah China awalnya kita merasa kalau dia di target oleh US, kita merasa bahwa dia akan kasih stimulus yang lebih besar, sehingga mengakibatkan growth dari China bisa ada perbaikan, sehingga itu mengakibatkan demand dari metals, commodity metals ya. Karena kan kalau growth itu sangat berhubungan dengan metal ya, karena butuhkan besi, butuhkan nikel gitu ya untuk pembangunan gitu ya. Itu mungkin lebih higher demand. And then kalau tax cut terjadi di US mengakibatkan inflasi. Inflasi itu mengakibatkan interest rate susah untuk turun. Seperti yang kita ketahui sendiri sekarang mungkin US 10-year-nya juga udah creeping up ya, sekitar 4,2 ya. Sekitar 4,2 gitu ya. Dan di Indonesia government bonds juga sekitar 6,8 gitu ya. Bulan 10-year, walaupun kita dengar di lelang SRBI lebih tinggi ya sekarang. Jadi ini sudah ibaratnya sudah di price in di market ya, sudah di price in gitu ya. Jadi ini kata-kata yang penting dari gue, ini sudah di price in di market, sudah terjadi gitu ya. Dan Indonesia sudah terjadi di sepanjang bulan November ini gitu ya. Dan ini kita tambah-tambahan beberapa untuk immigration, stronger job market, sama mengakibatkan inflasi, and then production. Kalau memang Trump berhasil meningkatkan oil production lebih tinggi, nah itu bisa tuh kalau energi and commodity price-nya harganya bisa turun gitu ya, gitu. Oke. Mungkin kita mungkin ada sedikit mau mengganti audio sebentar. Kita coba kasih waktu 1-2 menit sebentar aja untuk perubahan audio ya, bro, sebentar aja. Oke. Kalau gini bro, tadi kan aku sempat lihat sekilas pertanyaan dulu nih. Boleh. Sambil kita sambung ya. Kan? Ada kayak pertanyaan ini Pak John Frank Kennedy. Sebenarnya dia pertanyaannya gini, ini kan cukup tertarik dengan reksadana campuran. Nah, di reksadana campuran ini kalau akhir tahun kita akan mengikuti window dressing juga nggak? Ada efek dari Januari efek juga nggak? Cuman sebelum ke sana, mungkin pertanyaan saya lebih kayak gini Bro Gary. Kan orang sering ada yang banyak melihat reksadana campuran ini mirip reksadana saham. Jadi pergerakannya tuh ya memang high risk, high return, dan orang mengcompare dengan IHSG. Padahal tadi kan instrumennya tuh jelas-jelas bisa
all season instrumen gitulah ya, kalau Betul. istilahnya kan. Betul. Nah, sebenarnya boleh elaborate dulu nggak gitu, Bro Gary? Ini reksadana Ya. campuran ini bedanya dengan reksadana saham tuh apa gitu? Oke. Mungkin biar teman-teman lebih jelas gitu perbedaannya. Oke, jadi reksadana saham ini punya keunggulan sekaligus kelemahan yang perlu saya jelasin ya mengenai aset alokasi gitu ya. Nah, reksadana campuran itu memiliki aset alokasi yang fleksibel 1-79% hampir di seluruh aset kelas, yaitu aset kelas saham, aset kelas bonds, ataupun aset kelas pasar uang gitu ya. Nah, jadi kalau kita memiliki momen di mana kita merasa bahwa market itu akan crash, itu kita bisa berpindah dari misalnya saham ke money market gitu ya. Nah, ini pernah kita lakukan pada saat lagi COVID period gitu ya. Nah, kita yakin pada saat itu marketnya akan crash gitu ya. Berbeda sama yang sekarang gitu ya. Yang sekarang pada awalnya kita nggak merasa market itu akan turun sebegini signifikan ya. Memang November traditionally market turun, dan tadi kan kita juga bahas window dressing ya, dan Desember itu traditionally indeksnya itu positif dengan 10 tahun terakhir 9 kali terjadi positif, 1 kali terjadi negatif. Apabila kita lihat juga potensinya menjadi lebih besar apabila di bulan sebelumnya itu terjadi sudah penurunan yang signifikan seperti terjadi di bulan ini. Di bulan November tuh udah penurunannya udah banyak ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin potensi untuk Desember window dressing itu jauh lebih tinggi sekarang gitu ya, menurut saya gitu ya, kansnya jauh lebih baik gitu. Nah jadi memang perbedaannya tadi saya udah jelasin, kita biasanya menggunakan itu apabila akan terjadi krisis, tapi apabila tidak terjadi krisis yang biasanya kita lakukan adalah kita tetap coba untuk cari saham yang bisa memberikan return at least lebih bagus daripada benchmark kita dalam 12 bulan ke depan gitu ya. Jadi kita coba replace saham-saham kita dari yang kita sudah cuan gitu, ganti ke saham-saham baru gitu ya. Seperti yang terakhir edition kita yang paling terakhir tuh di banking justru malah ya. Setelah bankingnya turun signifikan seperti ini, mungkin justru kita sekarang baru mulai gitu ya untuk beli banking lagi dengan agresif, karena menurut kita ke depan itu dividen period itu udah makin dekat gitu ya. Dividen period udah makin dekat, itu biasanya nanti sekitar first Q menuju second Q gitu ya. Nah ini menurut kita nih waktu yang bagus nih sekarang nih, karena rata-rata dividen yieldnya gitu ya untuk beberapa saham banking dengan asumsi bahwa payout ratio-nya masih sama ya. Payout ratio bisa dianggap sama, kenapa? Karena ya mungkin memang ada kebutuhan dana ya dari pemerintah gitu ya sebagai pemegang saham utama dari BUMN banks gitu terutama, sehingga kalau payout ratio-nya tetap tinggi, yield-nya justru bagus gitu ya, dan kita ambilnya justru sekarang, jangan nanti udah makin deket ke pembicaraan dividennya gitu ya. Justru sekarang nih pada saat orang mungkin panik gitu ya, atau foreign-nya outflow dengan signifikan gitu ya, terutama karena penguatan dolar gitu ya. Nah ini momennya gitu ya, kita salah satu editionnya kita ambil. Jadi kita fleksibel, dan kalau mungkin kelihatan wah ini belakangan kok pergerakannya mirip dengan indeks, iya karena kita nambahin banking. Biasanya kalau kita udah nambahin banking, pergerakan kita langsung dekat sama indeks biasanya ya. Tapi kicker-kickernya udah kita siapin gitu ya untuk di Desember juga gitu. Oke, berarti ini sebenarnya Bro Gary kan lebih pro ke arah soon gitu ya, market bisa potensi rebound juga, ada potensi ya hopefully sebenarnya angka kalau research orang bilang IHSG 8.000 ke depannya mungkin tercapai di tahun depan somewhere gitu ya. Nah, kita mau tahu lagi Bro Gary, mungkin nanti bisa lanjut lagi di presentasinya. Apa sih faktor-faktor yang diyakini oleh Bro Gary bahwa ya market bullish itu di depan mata gitu. Boleh silakan Bro Gary. Iya, oke. Memang sebenarnya yang paling menghambat kita kemarin itu adalah penguatan dolar gitu ya. Kalau kita boleh akui gitu ya, karena tiba-tiba waktu Trump terpilih kita rasa sebenarnya itu udah partially price in. Tapi pada saat terjadinya red sweep, nah itu yang nggak price in, gitu ya. Tiba-tiba Kongres dan Senat dua-duanya dimenangkan oleh Republikan. Nah itu nggak price in itu ya. Awal mulanya orang nggak berpikir sebegitu jauhnya gap antara kemenangan Trump dan kekalahan Kamala.
plus Demokrat gitu ya. Nah sehingga prosesi untuk pricing in penguatan dolar itu signifikan. Jadi dolarnya sendiri di XY-nya apresiasinya di atas 5% gitu ya. Nah sehingga kita sebagai emerging market tidak di favor pada saat lagi penguatan dolar ya. Sehingga ceritanya yang awalnya indeks kita udah strong gitu ya, akhirnya foreign-nya keluar. Dan kemudian ya itu mengakibatkan adanya ke-trigger pasti adanya yang panik gitu ya, karena kok rasanya foreign outflow terus gitu setiap hari. Plus ditambah November itu ada adjustment MSCI gitu ya, yang secara tradisional kita pasti ada outflow di situ. Kenapa? Karena ya pasti ada saham baru yang masuk ke dalam indeks lebih besar, lebih banyak gitu ya, daripada saham yang dari dalam indeks keluar gitu. Nah itu kan secara tradisional dia akan makanin bobot yang ada di dalam indeksnya terlebih dahulu. Nah itu faktor-faktor yang sudah terjadi sebenarnya di bulan November ini. Of course karena itu semua sudah terjadi ya kita hopefully performance November yang seperti ini kita Desember akan membuka lembaran baru lah gitu ya ceritanya, dengan hopefully adanya window dressing gitu. Terutama indeks sudah di level, ya biasanya kalau kita sudah melihat penurunan 10% tanpa ada krisis, menurut kita sih ini udah overly bearish gitu ya. Overly bearish gitu, terlalu bearish gitu. Walaupun mungkin kita belum, kalau mungkin katalis yang paling dekatnya adalah tentu saja kalau di dalam negeri atau domestik itu eksekusi mengenai program-program pemerintahan yang baru. Tapi kan kita tahu sendiri di bulan ini kita masih ada kemarin pilkada gitu ya, jadi masih ada pergerakan gejolak politik. Nah ini kita mengharapkan ini sudah tidak perlu dibawa lagi gejolak-gejolak ini di awal tahun depan terutama gitu ya. Sedangkan kalau di Desembernya kita fokus apa? Nah ini ada salah satu mungkin juga IPO besar gitu ya di bulan Desember, dan hopefully ini juga ditunggu oleh market. Mungkin orang juga udah participate di IPO ya tentang AADI ini. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu juga lihat ya, paling dapatnya dikit gitu ya. Dapatnya dikit di IPO karena memang ini hot gitu ya, banyak yang mau gitu. Nah mungkin duit-duit yang sebelumnya udah ngantri nih di IPO ADI nggak jadi dapetnya cuma berapa ya, sisanya mungkin bisa distribute lagi ke market gitu ya, jadi distribute lagi. Jadi memang liquidity market overall kering sih di bulan November, tapi aku rasa sih akan perbaikan di bulan Desember gitu. Bro Gary, apakah memang fenomenanya selalu begitu ya, ketika ada IPO jumbo jadi duit tuh orang jualan dulu, pegang cash buat ngebom di IPO, memang gitu ya fenomenanya ya? Iya, itu biasanya teman-teman dari retail lebih ngerti lah untuk hal tersebut gitu ya. Tapi I think itu something yang mungkin bisa dibilang wajar ya. Wajarnya kenapa? Karena teman-teman di retail juga pasti berpikir bahwa ini IPO yang menarik, IPO yang bagus, pasti cuan, segala macam. Tapi yang mungkin teman-teman gak hitung adalah berapa sih bakal dapetnya gitu ya. Mungkin hopefully kan mereka dengan bom yang lebih besar, walaupun kita cuma dapat 1%, tapi dengan base yang besar bisa untung gitu ya. Tapi rasanya ini kalau buat kita di fund manager ini opportunity gitu ya, karena kita dikasih banyak pilihan saham yang memiliki potensi yang bagus, tapi harganya lagi turun gitu ya, dengan kombinasi penurunan akibat penguatan dolar, foreign-nya jual, ada rebalancing, plus retail juga teman-teman belum actively ngambil lagi karena lagi ikut IPO ADI, ya kita minta izin curi start duluan gitu. Kira-kira Oke, mungkin aku sedikit lanjutin aja, tapi aku lebih ini kali ya, kita lebih short aja mengenai presentasinya gitu ya. Kira-kira sudah kelihatan, Bro. Sudah kelihatan ya? Ya. Ya kita. Ini aku cepet aja ya. Kita mungkin tadi juga udah banyak waktu yang berkurang. Di 2025 apa sih yang kita tunggu? Tentu saja eksekusi dari program kabinet yang baru ya. Pertumbuhan dan ekonomi global ini gimana setelah China dan US nih nanti akan perang tarif gitu ya. Dan ini kita short aja, China M2 sudah ada perbaikan, menandakan growth di China sudah sedikit demi sedikit memiliki perbaikan ya. Yang kita lihat property sales-nya terutama, karena itu ada masalah waktu itu di China itu lambat di properti, sehingga demand secara keseluruhan itu turun. Karena basket kekayaan dari masyarakat di China itu banyak sekali di properti. Nah ini kita lihat di ujung ada spike.
And then kalau dari domestik, tentu saja kita mengharapkan fiscal spending. Kalau kita lihat yang sisi kiri, setiap kali fiscal spending-nya di growth yang tinggi gitu ya, kita lihat ada kecenderungan dari IISG revenue growth per shares itu naik gitu ya. Seperti yang paling jelas itu di 2021 ya, kita lihat yang garis kuningnya spike, tentu saja garis biru ikutan spike gitu ya. And then di 2000 paling signifikan tuh 2020 spike, tapi itu ada lag. Kenapa? Karena pada saat itu impact dari COVID terjadi dulu, tapi government spending, and then di tahun berikutnya kita tahu semua ya, itu bull market yang I don't know kapan bisa terjadi lagi, itu masih ditunggu semua orang gitu ya, di 2021 gitu ya. Nah, kita lihat juga kalau M2 dengan equity performance di kanan, semakin kita liquidity-nya lemah, M2-nya turun, tentu performance dari banyak aset kelas itu menjadi lebih berat. Nah, ini kita juga jadi ini hal yang kita masih agak worry ya, dimana kalau kita lihat sekarang lelang SRBI juga masih di level yang tinggi gitu yieldnya ya, sehingga menyedot likuiditas. Nah, ini juga function dari penguatan dolar yang signifikan. Jadi BI tarik likuiditas, terutama dia ingin foreign ya sebenarnya yang masuk dan participate di situ, sehingga dia punya peluru untuk melakukan intervensi rupiah, dan rupiahnya sih at least di level yang masih belum break di 16.000 gitu ya, masih dijaga gitu, tapi lelang SRBI-nya jadi agresif gitu ya. Nah, ini yang mengganti sedikit dari kita kemarin yang kita berpikir bahwa kita bisa rate cut yang lebih banyak, sekarang rate cut-nya lebih sedikit, dan kita trim down position kita di property sector kemarin. Oke, ini secara historis saja relativity bahwa indeks di level yang menarik karena masih -1 standard deviation. And then di sini kita lihat dari bonds ya, kita lihat bonds ini sebenarnya yang agak di sisi kanan itu sedikit worrying. Kenapa? Karena spreadnya semakin lama semakin tipis dengan US 10-year gitu ya. Kita sebenarnya pengen spread itu di 250 hingga 300 bips, tapi sekarang udah di level sekitar 250-an gitu ya. Nah, ini 250-an ini udah di sisi yang lebih bawah gitu ya. Kita pengen kan hingga 300 gitu ya. Nah, ini kita kalau US 10-year-nya masih menguat lagi, itu tentu memberikan pressure ke bonds kita. Tapi kalau US 10-year ini sudah stop di level segini, mungkin ini sudah jadi level yang comfortable untuk foreign gitu ya. Walaupun mungkin belum bisa masuk secara signifikan karena spread-nya masih 250 bips gitu ya. Kalau 300 bips biasanya lebih banyak foreign yang ingin beli gitu. Nah, ini indeks target kita di tahun, kita ngerjain ini di akhir tahun lalu ya Bapak Ibu. Jadi sekitar bulan-bulan sekarang, November gitu ya, Oktober November, tapi di 2023 mengenai apa yang di 2024. Nah, kelihatan kita cenderung dari best case ke bear case memang, tapi indeks kita ternyata di 7.100 itu di sisi yang lebih dekat ke base case kita gitu ya. Walaupun kita lihat, kita tahu sendiri ya, tadi M2-nya turun, USD IDR mungkin faktor utama di sini USD IDR. Kalau USD IDR masih di sekitar nggak break di atas 16.000, memang indeks I think di level sekarang juga udah terlalu over punish gitu ya, dan cepat gitu ya, magnitude-nya cepat. Nah, ini menurut kita sih I think kita bisa dapat 7.500 sampai akhir tahun sih. Bakal banyak berarti rally-nya di bulan Desember, tapi ya kita will see lah ya. Best case kita 7.500, sekarang kita start di 71, 400 poin dalam sebulan. Nah, mungkin apa enggak kita lihat ya ke depan. And then kalau ini sedikit aja di current stock position kita yang kita reduce tadi ya, property sector yang kita masih maintain adalah komoditas, akibat dari potensi tingginya inflasi gitu ya, kita hedgingnya di komoditas. And then beberapa komoditas juga ada corporate action seperti Adaro yang kita udah semua tahu ya, akan IPO anak usahanya ADI, kita akan participate dari PUPSA ADI gitu ya. Jadi kalau lihat kemarin penurunan NAV yang signifikan karena pembagian dividen Adaro ex-date gitu ya, belum tercatat. Nah, per hari ini sudah tercatat Bapak Ibu, karena sewaktu kemarin ada masalah teknis di KSE gitu ya. Hari ini sudah tercatat, sehingga kita sudah nanti mungkin NAV tutup hari ini akan jauh lebih baik daripada kemarin gitu ya. Dan kita juga masih maintain posisi kita di PANI ya, karena PANI ini kita juga dengar ada corporate action dan ada potensi untuk MSCI. Jadi kita masih pegang satu aja nama dari properti, yang lain kita take profit ya.
Pakuwon Ciputra. Jadi kita punya proxy satu aja karena ini juga big caps. Kemudian dia masuk ya ke Jakarta Islamic Index baru-baru aja gitu ya, sehingga ini banyak katalisnya secara flow juga untuk ke saham PANI gitu ya. Untuk kita punya consumer non cyclical ya, kita suka ICBP dan MAPA ini sebagai proxy lah. Nanti kalau ada perbaikan ekonomi, kita rasa dua ini akan meng-capture dari dua titik yang berbeda, yaitu pertama dari mid to low di ICBP, di mid to high di MAPA gitu. Kita lebih sukanya dari situ. Nah, kita pegang dua-duanya untuk kalau nanti ada akselerasi di ekonomi kita di tahun depan gitu ya. Nah, yang kita baru add position ini adalah banks justru. Dan komoditas energi tambahan kita ada bumi, karena kalau untuk bumi kita mendengar adanya potensi royalty cut ya. Jadi royalty cut ini yang kemungkinan bakal menjadi salah satu katalis untuk saham ini, plus ada potensi kuasi reorganisasi yang akan dilakukan, sehingga saham bumi ini udah terkenal dari zaman dulu sampai sekarang itu negatif equity-nya tinggi. Hopefully negatif equity-nya bisa dikuasi and then bisa start bagi dividen ke depan gitu. Nah, kalau saham bumi udah bisa bagi dividen kan ini menjadi saham yang menarik ya, karena secara valuasi pasti akan jauh lebih bagus gitu ya. Dan banks ini terutama karena sudah turun secara signifikan dan kita semakin dekat ke dividen period. Nah, itu yang mungkin kalau kita ngomong ini dividennya dulu sebesar SRBI di tengah tahun gitu ya, terutama Bank Rakyat gitu ya, BRI, ya itu masih dibayarkannya kan mungkin nanti di bulan awal tahun 2025. Nah, ini sekarang udah makin dekat ke awal tahun 2025. 2024-nya tinggal sebulan gitu ya. Nah, ini mungkin saat kenapa kita attempt gitu ya. Walaupun foreign masih agresif di selling, tapi kita mungkin mau ambil momentum di pembagian dividen yang hopefully kita bisa dapat di harga yang mungkin ini sudah harga yang tepat gitu ya. Walaupun ada yang bilang juga, wah ini masih kecepatan nih karena foreign-nya masih selling, etc. Tapi kita nggak pernah tahu sih Bapak Ibu ya bottom di mana. Tapi menurut kita udah checklist di mana BRI gitu misalnya dividennya sudah sebesar SRBI gitu ya. Kita attempt di situ. And then ini secara sektor, kita reduce-nya tadi di properti, kita add-nya di finance atau banks gitu ya. And then energi dan basic masih banyak yaitu commodities. Jadi secara overall gambarannya kita sukanya di commodities plus mungkin sekarang ada banks gitu ya. Propertinya kita mungkin tinggal sisa PANI aja. Ini performance per tanggal 26 ya, bukan per kemarin. Komposisinya seperti ini. Memang kelihatan ada penurunan signifikan dalam sebulan ya Bapak Ibu, karena kita juga perlu diakui bahwa ini berisikan pada saham gitu ya. Kita sebenarnya pengen lewatin bulan November itu tidak reaktif gitu ya, karena biasanya di Desember itu marketnya tuh rally gitu. Tapi yang jadi game changer itu adalah pada saat Trump itu menang dan red sweep. Itu yang mengakibatkan marketnya itu turunnya jauh lebih signifikan di pertengahan bulan gitu ya, mulai lebih signifikan. Jadi kita udah add banks-nya heavy sekali gitu ya, hingga mencapai mungkin sekitar 8-9% di dua nama yang paling besar ini. Jadi mungkin makanya beberapa saat terakhir pergerakan kita agak mirip dengan indeks gitu ya. Kecuali hari ini kita akan beda karena kita lebih akan positif gitu ya dari pengakuan dividen AADI. Jadi ya kalau sampai akhir tahun kita tetap ya target kita ya pasti sekitar 8%. Walaupun kita mungkin start ini di start bulan nanti kita baru dapat 3-4% lah karena kita performance hari ini gitu ya, data performance hari ini. Jadi ya hopefully kita bisa membalikan situasi di bulan Desember, dan kita lumayan optimis karena kita juga udah punya salah satu senjata kita, yaitu kita punya hak dari saham AADI karena kita udah ikut ya. Jadi kita udah merasakan penurunan, kita tinggal nanti ada saham AADI itu kita mungkin bisa dapat dari situ, and then kita juga lihat beberapa saham lain untuk corporate action juga mungkin ada. Kemudian potensi royalty cut kita juga punya, potensi dari pembalikan ekonomi secara overall untuk daya beli masyarakat kita juga udah punya play-nya gitu ya. Jadi di playbook kita udah tempelin beberapa hal yang kita hopefully kalau ada hal beberapa yang ke-trigger di saat nanti indeksnya udah membaik, rata-rata nanti semuanya hopefully ini udah pada oversold lah untuk bisa rebound gitu ya ke depan.
Jadi kira-kira ini aja sih yang mungkin kita share. Ini kinerja kita, itu aja dulu ya. Mungkin kita balik ke discussion aja kali ya sama Oke, bro. Ya, tadi kalau misalnya di-highlight kan salah satunya berarti benar ya yang tadi tactical Bro Gary bilang kan, maksudnya kayak sekarang NIV Bastra kebetulan lagi turun karena memang dampak dari ex dividend debt-nya. Salah satunya yang bobot cukup besar kan Adaro tadi di porto hampir 10%. Berarti dari 75% ya mungkin 7%-an lah in total porto 100% gitu kan. Nah, cuman ke depannya yang memang kita melihat tadi banyak faktor tuh kenapa ke depannya market akan membaik gitu ya, bla 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 bla. Nah, khususnya Adaro sendiri, Bro Gary akan berpartisipasi gitu ya untuk di AADI yang which is kita anggap itu harusnya punya potensi yang baik. Kalau di spill dikit, kenapa AADI itu punya potensi yang baik? Lu boleh spill dikit aja nggak gitu bro? Menurut lu, pandangan lu, karena orang mungkin belum terlalu familiar juga. Aware ya, gitu ya sama AADI ya. Jadi memang gini, untuk AADI ini kita sebagai market partisipan yang menyukai deal ini gitu ya. Nggak semua market partisipan suka dari deal Adaro ini ya, karena mungkin ada yang tidak bisa menikmati untuk membeli AADI karena AADI ini misalnya saham yang full isinya coal gitu ya, sehingga mungkin ada investor kayak yang dari luar negeri gitu, ada ESG program, nggak bisa beli AADI. Nah ini mereka mungkin nggak bisa menikmati gitu ya, tapi kita kan bisa gitu ya. And then kita suka sekali dengan deal ini. Kenapa? Karena kita the idea of the deal adalah mereka mau separate gitu antara bisnis yang dirty coal, maksudnya coal yang tidak bisa mendapat valuation baik tapi generating money di sini, and then dia pisahkan dengan bisnis yang ini bisnis yang lebih green gitu ya, dan ini bisa mendapat valuasi yang lebih bagus. Sudah pasti yang ya, itu udah hampir pasti Bapak Ibu, karena kenapa? Karena kalau saham-saham coal kita lihat di seluruh dunia ya valuationnya memang segitu, cuman kecil gitu ya. Sedangkan kalau Adaro keseluruhan itu pada mulanya divaluasi lebih banyak seperti saham coal pada umumnya, mungkin PE 5, PE 6 gitu ya. Nah ini kalau kita pisahkan, mungkin dari sisa yang tidak ada saham coal-nya, tidak ada coal sektornya, itu mungkin nanti bisa mendapatkan valuasi lebih bagus, which is itu akan ada di ADRO atau sekarang namanya Alamtree. And then yang sisanya yang dirty coal, yang coal tapi masih generating cash flow, itu dipisahkan di AADI namanya sekarang. Nah, untuk AADI secara khusus, AADI itu kan di IPO kan di valuasi yang sangat murah, sekitar 2-3 kali PE gitu ya. Dan kita tahu sebenarnya mungkin kalau Bapak Ibu lihat numbers gitu, analis kasih numbers untuk AADI tahun depan mungkin ya profitnya turun lah atau flat tahun ini, tapi kita nggak terlalu percaya sih. Kenapa? Karena kita nggak ngelihat ada penurunan kok di coal sector gitu ya harganya, nomor satu. Nomor dua, yang kita mengerti adalah volume dari si AADI ini at least sama kayak tahun ini, yang which is itu lebih tinggi achievementnya daripada target mereka yang awal, atau bisa naik volumenya di tahun depan. Kalau volumenya naik, harganya sama, kita kalikan, tarik ke bawah, pasti revenue-nya harusnya grow gitu ya, menurut kita. Tapi analis supaya lebih lebih berhati-hati lah menggunakan angka profit yang lebih rendah tahun depan dibanding tahun ini gitu ya. Nah sehingga ada potensi earnings beat di situ gitu. Jadi mungkin valuasi sekarang masih 3 kali PE. Kalau kita bilang valuasi normal mungkin sekitar 6 kali PE, 5-6, berarti masih bisa naik 2 kali lipat. Plus, apabila memang profitnya ada growth. Plus profit growth-nya aja berapa masukin, jadi mungkin 2 kali, 100% or more gitu ya. Harusnya harga wajar dari saham AADI ini. Jadinya ya kita partisipasi di situ. Dan di Adaro-nya sendiri, kita merasa bahwa kita akan lebih banyak mendapatkan informasi mengenai bagaimana sisa dari apa yang ada di Adaro ini ke depan, project apa saja sih yang mau akan mereka lakukan gitu ya. Karena mereka kan dapat cash besar, jumbo nih dari IPO-in ADI, mereka buang semua ownership ke situ, hanya mereka dapat cash di sini di Adaro level. Nah, cash di Adaro level ini akan jadi seperti apa?
gitu ya, akan diapain. Nah ini yang kita jadi pertanyaan, kita juga mungkin belum dapat informasi secara penuh, tapi potensinya tentu ke bisnis-bisnis yang lebih green gitu ya, yang kita dengar, sehingga mereka pun sampai mengganti namanya jadi Alamtree gitu ya. Nah ini kita lihat ke depan, informasi pasti akan dikeluarkan sedikit demi sedikit supaya keterbukaannya lebih baik. Tapi bottom of the story, kita participate dari deal ini. Kita sendiri belum tahu ya nih Alamtree ini mau diapain sih ke depannya gitu. Tapi kita try to believe kalau kan mereka udah susah sih bikin the deal skemanya ya, the structure gitu yang mungkin nggak semua orang bisa ngerti juga gitu in the first place. Jadi kita masih ngerasa pasti ada something yang akan mereka keluarkan lah di level Alamtree ini, which is kita juga belum tahu ya mereka dapat project apa, seberapa besar, eksekusinya gimana. Ya ini story yang mungkin menurut saya akan di-reveal di tahun depan gitu. Okay. Sehingga dengan story ini di-reveal tahun depan, itu tentu akan menambah story atau gairah di market gitu, karena ada something new yang market itu nanti mungkin akan liatin. Oh nanti si Alamtree itu kayak gini loh, si Alamtree itu ngerjain ini, si Alamtree. Nah ada nggak saham-saham lain yang mungkin bisa juga jadi terpengaruh dari Alamtree, misalnya ngomongin green gitu. Nah mungkin itu akan jadi story di tahun depan, di mana green itu akan kita banyak ngomongin ya, karena ya Alamtree udah ngelakuin sebegini besar gitu ya. Bayangin Bapak Ibu ya, dia bagi dividen 40 sekian triliun. 40 sekian triliun dia bagi-bagi ke market. Enggak semua ikut partisipasi loh. Ada juga yang ambil dividennya doang juga ada gitu ya. Jadi aku rasa sih ini something big yang mungkin tahun depan harusnya di-reveal. Kita juga belum tahu apa. Tapi hopefully proyek-proyeknya cukup menarik sehingga bisa kita digest dan kita kasih valuasi yang benar-benar sesuai gitu ya untuk di level ADRO atau Alamtree-nya gitu. Kira-kira itu sih. Bro Gary, kalau misalnya kita juga lihat dari pemilihan portofolio lo ya, di yang tadi kan ada di sektor komoditi itu cukup heavy juga lah, dan kalau gue lihat kan di berita terakhir itu kayak produksi batubara nasional aja udah melebihi target tahun ini gitu, padahal masih jalan 1 bulan lagi, yang kita tahu juga musim dingin biasanya Desember produksi harusnya juga butuh banyak demand-nya kan. Nah ini menyambung pertanyaannya dari Pak Adi Surya nih, jadi sebenarnya sektor yang masih menjadi andalan lo untuk 1 semester pertama di tahun depan, pertanyaan dia di situ. Kalau right now kan kita tahu nih komoditi misalnya dan baru masuk banking. Nah di 1 semester depan itu lu masih menjagokan sektor komoditi ini atau yang lain? Terus dan lu ada condong nggak nanti mungkin masuk menambah bobot di bonds-nya karena mungkin ekspektasi penurunan suku bunga dan lain-lain gitu ya? Atau lu masih stay dengan bobot tadi 70-75% itu di saham? Oke. Kalau kita bisa menjelaskan apa yang kita sudah bawakan ini, mungkin kita akan imply at least sampai first Q lah ya. Jadi nomor 1 banking kita harapin kita sudah pegang di sini. Jadi kita pengen menuju ke dividen periodnya tahun depan kita masih ada lah si banking ini gitu ya. Karena ya memang secara penurunan sudah signifikan, walaupun banyak sekali ya isu-isu segala macam lah. Ada aja isunya ya belakangan ya, namanya juga lagi pergantian politik gitu ya. Itu selalu biasa lah, itu common gitu ya. Terjadi banyak isu-isu mengenai ini itu gitu ya. Tapi at the end of the day kita harus lihat juga kalau banking itu kasih deliver dividen ke kita gede gitu ya. Dan itu menarik gitu ya, kalau udah di level-level kayak gini ya menarik. Dan kalau kita ngomongin tentang growth, ya memang mungkin growth udah nggak bisa sesignifikan sebelumnya. Karena harapannya pada awalnya mungkin ada perbaikan dari cost of fund. Tapi SRBI yang levelnya masih tinggi ini bikin susah gitu ya untuk perbaikan cost of fund. Tapi dengan anggapannya kan dengan earnings yang mungkin masih sama atau mungkin growth-nya lebih kecil ya, dividennya juga masih tinggi gitu ya. Nah ini kan bisa jadi dividen stocks nanti si saham-saham ini. Jadi pertama kita masih suka ya si banking. Nomor 2 yang untuk komoditi sama. Terutama komoditi kalau yang coal sector kayak yang ini pasti tentu akan ada dari dividennya pasti nanti ada di tahun depan. Tapi kalau yang non coal sector, jadi ada beberapa ya kita juga ambil exposure. Nomor 1 kita punya exposure juga di eksplorasi dari oil and gas, yaitu Wintermart. Kita udah hold lumayan ya. Kita ngerasa bahwa sekarang eksplorasi itu dibutuhkan. Kenapa? Tadi ya salah satu program Pak Prabowo itu selain swasembada pangan, beliau juga ngomong swasembada energi.
paling nggak beliau itu akan mencoba menutup atau mengurangi defisit dari oil impor kita gitu ya. Dan yang ini udah sekian lama sektor ini ditinggalkan untuk tidak adanya capex atau eksplorasi baru. Nah ini kelihatannya baru akan dimulai, sehingga walaupun di luar negeri sudah duluan gitu ya, makanya kita kelihatan kan charter rate dari eksplorasi PSV itu tinggi-tinggi sekarang. Nah ini mungkin yang di domestiknya baru memulai gitu ya. Jadi kita masih punya exposure, dan exposure lain kita punya CSA. Nah ini kenapa? Karena kita tadi ya, kita merasa tahun depan kita akan ngomongin green. Dan green ini salah satunya kita suka ya ESA. ESA itu memang udah jelas dari awal company yang fokus pada green, ngomongin amonia, and then mungkin nanti akan ada juga project capex ke depan, dan mereka sudah selalu ngomong setiap kali conference call gitu ya, di earnings call, mereka selalu bilang balance sheet mereka siap untuk take new project. Tapi udah dua quarter dia ngomong kayak gitu ya, sampai sekarang belum ada project baru. Tapi berarti mereka think about something gitu ya, karena mereka bisa sebenarnya. Nah ini mungkin memang lebih menarik, mereka akan dibahas itu pada saat nanti kita akan ngebahas juga project green dari Alam Tree, project green dari yang lain gitu. Jadi pas market lagi banyak ngomong green gitu ya, mungkin dia akan reveal juga apabila ada project baru. Apabila tidak ada juga, kita lihat harga amonianya tuh bagus quarter on quarter gitu ya. Jadi secara fundamentalnya masih support gitu. Nah ini kita juga suka. Itu jadi apa komposisi kita sekarang ini, kelihatannya kita masih akan bawa nih sampai di at least di first quarter gitu ya. Kecuali ada beberapa saham mungkin udah rally nanti signifikan, kita akan take profit. Tapi kalau belum, kita masih bawa komposisi yang ada di sekarang kan, at least sampai first quarter lah. Nah biasanya nanti kita cut off juga tuh di ini ya, kita akan coba rethinking lagi tuh pada saat nanti dekat libur lebaran. Karena biasanya libur lebaran itu suka ada volatility pada saat marketnya lebih sepi gitu ya. Nah itu kita mungkin coba thinking lah, kalau kita udah banyak saham yang rally-nya signifikan ya mungkin kita akan pare down sebagian. Tapi kalau kita lihat, oh ini nyata kita bisa bawa ini beyond lebaran gitu ya, mungkin kita akan take some damage on volatility, tapi kita harus sure atau yakin gitu ya. Kayak sekarang ini kita take some damage nih untuk for some stocks gitu ya sepanjang bulan November. Karena kita tahu itu ada something di bulan Desember gitu. jadi ya kita tahan gitu ya, kita hold gitu supaya mungkin bisa mendapatkan return yang baik di bulan Desember gitu. Nah, Bro Gary, tadi gue jadi menyambung. Lu kan punya timeline tuh, misalnya terutama karena based on corporate action ya. Misalnya tadi dari Desember ada IPO, terus di Lebaran ada mungkin volatility karena mungkin volume sepi, bla bla bla. Ini jadi menyambung pertanyaannya Pak Andi Ramdhani nih. Sebenarnya kalau dari kacamata fund manager kan, tapi kalau dari kacamata investor, sebenarnya ada nggak sih indikator yang bisa mengidentifikasi kapan kita harusnya take profit? Karena kalau yang aku ingat juga sebelumnya, waktu sebelum IHSG ini turun, sebenarnya kan Bastra juga dalam satu bulan tuh sempat rally juga hampir 10% gitu returnnya, hanya dalam waktu yang sangat singkat kan. Nah, kalau misalnya kita tahu gitu ya, kan ya pengennya kita take profit di atas gitu ya, sekarang agak koreksi beli lagi. Nah, kalau dari kacamata investor tuh nggak tahu ya, ada nggak sih indikatornya supaya kita bisa kayak gitu loh, keluar exit di poin tertentu, masuk lagi begitu, Bro? Ya. Oke, memang itu kan lebih memberikan implikasi trading lah ya. Memang sebaiknya tidak terlalu banyak dilakukan di reksadana. Tapi kalau Bapak Ibu biasanya mau pantau, apa yang saya pantau itu biasanya adalah paling signifikan tuh apabila ada pergerakan dari rupiah gitu ya. Nah, kebetulan yang terjadi di pemilu US itu di tengah bulan baru berimpact gitu ya. Marketnya sudah turun dulu gitu ya. And then di tengah bulan baru ada impact tuh dari si DXY yang mungkin naik secara signifikan gitu ya. Nah, jadi memang akhirnya di posisi pada saat itu kita ngelihat marketnya kok agak tanggung ya. Kita mau jualan tapi kita tahu ke depan ada beberapa katalis. Kalau kita diem aja juga kita ngerasa salah. Jadi apa yang kita lakukan kemarin ya, kita tuh nge-take profit di property sector. Itu heavy kita take profit, kecuali panik kita cuma hold aja gitu ya, karena kita masih kayak punya on panik, kita masih ngerasa ini tuh jadi satu-satunya yang mungkin leading the sector,
and then masih ada beberapa story yang mungkin belum di-reveal, mungkin ini bisa bertahan walaupun ada kenaikan dari yield gitu. Jadi kita tahan aja lah untuk saham ini. Nah, untuk saham-saham yang lain kita udah take profit, kita mulai lihat apa sih yang udah turun signifikan gitu ya. Nah, kita lihat tuh Banks sebenarnya yang turunnya udah signifikan gitu ya. Banks itu udah signifikan sekali, walaupun dua hal ini jadi mirip ya. Karena kalau properti tentu berharap yield turun, Banks butuh yield turun untuk perbaikan dari NIM gitu ya, atau cost of fund-nya turun gitu. Nah, justru kita ngerasa memang untuk cost of fund turun itu lebih susah, tapi Banks ini punya yang dinamakan dengan dividen. Yang itu yang kita akhirnya coba switch pola pikir kita gitu ya. Oh, tapi kalau kita ngomongin dividen udah menarik loh gitu loh. Udah mulai menarik. Nah, so kita cari level gitu ya on Banks. Nah, kalau untuk Bapak Ibu ya mungkin pergerakan USD IDR itu sangat mempengaruhi dari mood terutama foreign investor ya. Kita lihat setiap kali dolarnya menguat signifikan, langsung ada outflow yang juga signifikan di indeks kita ya. Gitu, dan itu biasanya menghantui mood dari indeks secara keseluruhan gitu. Nah, sedangkan yang biasanya kita lakukan ya memang kalau memang kita tahu dolar mau menguat signifikan ya kita pare down some position gitu ya. Tapi kalau kayak sekarang indeks sudah turun, damage-nya sudah ada, ya kita tentu dengan ngelihat historical 9/10 di bulan Desember, ya potensinya besar sih untuk Desember itu indeksnya menjadi hijau gitu ya, atau ya kita nggak tahu ya hijaunya berapa, rally-nya seberapa besar, tapi potensi untuk indeks itu lebih baik di Desember itu secara data historis itu tinggi gitu, dibandingin November tuh sangat tinggi sih. Oke, bro. Nah, kalau misalnya tadi kan karena memilih saham-saham banking untuk Wintrust gitu, kemungkinan hopefully cepat naiknya. Nah, itu kan tergolong tadi lu bilang dividen stock lah, karena lu mindsetnya mengubah gitu. At least dia punya yield 7%, 8%, which is very good gitu untuk dividen stock kan. Nah, ini jadi nyambung pertanyaannya Frederick Brilliant nih. Sebenarnya dia penasaran dengan bagaimana sih Bro Gary gitu ya menentukan saham-saham sebenarnya yang dia mencoba maksudnya melihat dari yang high beta atau low beta. Nah, lu kalau dalam pemilihan saham itu, lu mungkin berapa sih bobot yang lu kategorikan high beta dan low beta, dan sebenarnya lu lebih favorit yang mana gitu, yang high beta atau yang low beta gitu? Oke, jadi sebenarnya kita balik lagi dari strategi pemilihan saham kita itu yang paling penting adalah apakah saham yang kita pilih ini bisa memberikan return lebih tinggi daripada benchmark kita dalam 6-12 bulan ke depan gitu ya. Jadi kalau kita beli misalnya BRI di 4.400 gitu ya, bisa nggak dia dalam 6-12 bulan tuh ngasih kita return tuh lebih gede daripada benchmark, yaitu mungkin 8% gitu ya. Kalau jawabannya bisa, ya kita beli. Kalau jawabannya nggak bisa, kita belum beli dulu gitu ya. Nah, itu menjadi dasar utama kita pemilihan saham. Nah, pemilihan saham kita bisa beragam. Bisa kita sesuaikan dengan apa tema yang sedang lagi imply di market, plus apa yang akan kita lihat di 1-2 quarter ke depan gitu ya. Saya kalau kayak banking gitu ya 1-2 quarter ke depan kita ngerasa akan ada pembagian dividen, earnings nggak mungkin langsung misalnya pun jelek ya mungkin sudah terjadi juga gitu ya sebagian gitu ya. Jadi mungkin growth-nya slowing tapi ya mungkin masih di level yang seperti ini gitu yang akan terjadi nanti hingga sampai akhir tahun gitu ya. Nah, ini kita lihat 1 quarter 2 quarter ke depan potensinya apa? Bagi dividen misalnya. Dividennya berapa? Mungkin kalau kayak BRI ya mungkin bisa 7% gitu ya yield-nya. Nah, itu 7% udah deket sama target kita 8%. Mungkin cuma beda 1%. Tapi mungkin 7% itu kita bisa dapetin dalam kurun waktu mungkin lebih cepat 3-6 bulan gitu ya. Kan kita kan targetnya 8%-nya kan setahun. Nah, itu salah satu strategi yang bisa kita imply gitu ya. And then kalau strategi yang lebih high beta tentu saja dari apresiasi harga gitu ya. Berarti saham yang sudah turun atau saham yang kita rasa ke depan masih bisa rally, ini ya kita lihat rally-nya bisa nggak mencapai target kita tadi sekitar 8% atau sampai 10% dalam setahun. Kalau bisa ya kita tetap masukin dia di pilihan kita. Kalau nggak bisa ya kita lihat dulu nanti mungkin ada entry point yang lebih bagus gitu. Nah, ini kombinasinya dan kemudian kita habis itu berangkat dari sektor apa yang kita pilih gitu ya. Kalau sekarang ya tadi sektornya kita lebih di commodities,
and then kita pilih banks gitu. Nah ini jadi kita commodities plus banks, dan lihat sahamnya apa yang masih bisa kita kasih return segitu, kita mix, habis itu kita combine untuk jadi portfolio kita. Jadi kalau Bapak Ibu yang sering ikutin kita, biasanya portfolio mix kita tuh akan bisa berbeda dalam waktu misalnya quarter gitu ya, atau semester gitu ya, karena kita mungkin udah bawa cerita baru gitu. Nah itu yang dinamakan dengan active management dari fund gitu ya. Sedangkan kalau apa yang Bapak Ibu ngeliat ini, oh mungkin saya kurang bisa untuk yang aktif gini, and then optionnya berarti punya passive fund atau index fund gitu ya. Nah kini kita ngerasa dua ini sebenarnya komplementer Bapak Ibu, antara active fund dan index fund. Ya kalau kita fokus semua duit kita di index fund tahun ini, ya indeksnya jebol gitu ya. Indeksnya tuh seperti kayak LQ45 udah turun sekitar 10% gitu ya year to date. Kalau kita punya index fund isinya LQ45, ya kita cuma dapat turunnya doang. Nah kalau kita punya active fund, ya mungkin yang active fund ini bisa menjadi ibaratnya penyeimbang gitu ya. Ada momennya juga mungkin active fund kita kalah nih sama index fund performance-nya. Tapi active fund ini tentu saja punya target sendiri, index fund punya target sendiri, and then makanya dua hal ini bisa kita komplementin. Kalau kita lihat ya pembuktiannya adalah tahun ini gitu ya, index fund turun yang signifikan, fund kayak Bastra ya mungkin sekarang hanya growth mungkin per NAV kemarin 1%, tapi mungkin per NAV hari ini mungkin bisa 3-4% gitu ya. Tapi kan berbanding misalnya LQ45 turunnya 10 gitu. Kalau Bapak Ibu punya dua-duanya kan at least penurunan dari LQ45-nya ada tercover gitu ya dari si fund Bastra ini gitu. Jadi kita biasanya juga komunikasikan seperti itu karena index fund itu semakin common. Nah kita itu bisa jadi komplementer juga loh Bapak Ibu terhadap index fund gitu. Oke, ya ini juga menjawab pertanyaan Bu ini Veronica nih. Tadi dia udah nanya kan kira-kira BRI berapa sih yieldnya tadi ya, sekitar 7%-an mungkin kalau dengan harga sekarang gitu dengan potensi pembayaran dividennya. Nah masih nyambung tentang ini lebih ke makronya di sektor financial banking, ini pertanyaan dari Dinia. Seandainya 2025 kurs rupiah masih terus melemah nih bro, apakah ini akan menjadi tidak menarik itu sektor banking? Apakah akan semakin tarik ke bawah gitu istilahnya? Ya sebenarnya bukan suatu yang tidak mungkin juga ya hal tersebut ya. Tapi kita harus lihat juga kira-kira apa sih yang akan sudah dilakukan oleh pemerintah untuk mencoba menangkal hal ini gitu ya. Jadi seperti yang kita punya info yang kita ketahui bahwa pemerintah tuh akan issue juga dari global bonds, bro. Jadi bonds yang dimana kita ambil dari denominasi dolar gitu ya, ataupun misalnya ada beberapa denominasi foreign currency yang lain gitu. Nah, dengan kita ambil global bonds ini, bonds tersebut tentu saja akan menambah cadangan devisa di dalam negeri gitu ya. Nah, ini tentu bisa jadi peluru bagi BI untuk apabila mendefend perlemahan dari rupiah. Nomor satu itu. Nomor dua yang perlu kita komunikasikan juga bahwa foreign ownership dari bonds kita ataupun dari saham kita sudah di level yang rendah gitu ya. Nanti kita bisa suplemenkan data ya supaya lebih clear berapanya. Tapi ini jauh dibandingkan kayak misalnya 10 tahun lalu gitu. Berarti market kita udah semakin deep gitu ya. Jadi sudden market movement mengenai hal ini hopefully nggak terjadi lagi kayak yang di zaman dulu gitu ya. Zaman dulu mungkin pernah rupiah dari 10.000 langsung ke 13.000 gitu ya, 30% gitu turunnya. Kan signifikan ya. Kalau kita turunnya masih di level yang normal gitu ya, 5% gitu ya, itu wajar menurut kita. Jadi hopefully apa yang sudah terjadi di USD IDR ataupun di XY itu sudah memprice in semua yang Trump omongin pada saat dia kampanye. Nah, Bapak Ibu harus lihat juga apa saja yang dia omongin semua di kampanye. Apakah akan di day one itu semua dilakuin apa enggak? Itu pertanyaan, itu bisa jadi suatu hal yang berbeda gitu. Kalau misalnya kayak sekarang gitu, dia ngomongin tarif ke China 60%. Tapi yang dia lakukan dia malah tarif di Kanada sama Meksiko tiba-tiba. Yeah. Ya itu kan beda gitu apa yang diomongin sama yang terjadi gitu ya. Dan biasanya orang kalau mau kampanye itu ngomong yang besar-besar dulu, yang gede gitu ya. Tapi pas eksekusi itu mungkin mau ke situ tapi ada stepnya. Nah ini stepnya kita tebang semua nih biasanya. Kita nganggap udah terjadi yang terakhirnya aja gitu. Nah yang terakhirnya aja mungkin menakutkan buat kita. Tapi kalau dijalanin step by step ya
oh yang menakutkan itu nggak semenakutkan apa yang dipikirin gitu ya. Jadi hopefully apa yang Trump ngomongin semua di pemilu, di kampanye, itu sudah dipresin market. Hopefully Trump ya mungkin melakukannya itu lebih kayak perlahan-lahan lah. Dia akan ngelakuin itu, tapi dia mungkin nggak ngelakuin secara langsung masif. Karena dia sendiri mengakui kok, tarif itu dia lakukan untuk bernegosiasi gitu. Jadi kalau dari awal pimpinan-pimpinan dari negara lain yang dia kasih tarif itu udah ngerti kalau tujuan dia itu untuk negosiasi, ya mungkin baru dikasih tarif sekali ya langsung negosiasi aja deh kita, biar nggak usah terlalu berlarut-larut gitu. Nah jangan-jangan berarti akhirnya nggak kejadian tuh sampai tarif yang berapa, karena mungkin apa yang Trump mau udah didapetin gitu di awal gitu ya untuk negosiasi itu. Jadi something like that itu mungkin something yang spesifik yang mungkin kita akan lihat lebih banyak di tahun depan. Mungkin sekarang kita lebih banyak fear gitu ya karena ngelihat itu, tapi justru itu menjadi opportunity. Jika kalau tahun depan mungkin nggak semenakutkan yang dipikirkan, ya mungkin marketnya justru mendapatkan angin segar yang lebih baik karena penurunannya sekarang udah lumayan gitu. Oke, nah kalau kayak misalnya tadi Bro Gary bilang tentang Trump, apalagi kita tahu lah Trump ini presiden yang suka bikin ini ya kejutan-kejutan apa taktis gitu, tiba-tiba beritanya beda gitu. Nah ini menyambung pertanyaannya Pak Toto nih, jadi kayak kalau dia bertanya ya, FM ini dia melihat mengambil keputusan itu berdasarkan apa sih maksudnya untuk jangka pendek atau jangka panjang ya, misalnya kayak tadi misalnya ada berita tarif ternyata dinaikin ke negara bla 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 yang efeknya begini. Nah lu akan langsung mengambil, walaupun lu mungkin baru punya portonya, lu akan langsung jual lagi atau gimana, itu yang mungkin dia pengen gambaran gitu. Oke, jadi yang biasanya kita lakukan adalah kita punya mekanisme juga ya untuk kalau yang udah kita punya untuk cut loss gitu misalnya. Mekanisme cut loss kita biasanya kita setiap kali saham atau bukannya saham ya, obligasi juga kita punya, tiba-tiba ada penurunan 10% gitu ya. Nah itu kita lakukan melihat lagi lah, kita mereview gitu ya. Apakah saham yang kita beli ini masih memiliki tesis yang sama dibandingkan dengan pada saat kita beli di awal. Misalnya jawabannya, masihnya tuh kapan? Masihnya untuk sebulan lagi, 2 bulan lagi, atau malah setahun lagi? Kalau masih, tapi masih 1 tahun lagi. And then di tengah mungkin ada banyak volatility yang kita nggak bisa jawab. Nah itu kita mungkin bisa partially reduce terlebih dahulu sampai uncertainty-nya menurun, baru and then mungkin nanti di masa depan kita beli lagi. Kalau jawabannya ya pasti akan terjadi something sesuai apa yang kita beli. Terjadi dalam waktu kapan? 1-2 bulan ke depan. Berarti kan udah deket ya. Ya berarti volatility yang di tengah ini kita harus makan. Kita harus ikutin. Kenapa? Karena kalau kita jualan di sini, kita nggak tahu kapan porsi kita belinya lagi tuh bisa di level yang lebih baik, atau jangan-jangan ya dia turun sebentar tuh sudah rally ya kita hilang opportunity gitu on that gitu. Nah itu kadang-kadang gambaran yang kita selalu lihat ya untuk melakukan apa yang dinamakan dengan cut loss gitu ya. Dan apabila story-nya kayak pada saat kita review ternyata story-nya udah berubah gitu. Seperti saham properti justru ya kita jelasin. Kita beli awalnya karena kita berpikir penurunan suku bunga. And then kita juga berpikir kok beberapa property company juga dapat kok loan dari BCA gitu ya. Seperti yang kemarin ramai kan kayak Alam Sutra gitu ya, dapat loan dari BCA gitu ya. Berarti mungkin kita berpikir jangan-jangan BCA on our side gitu untuk berpikir bahwa ke depan suku bunga akan turun juga karena dia cukup berani untuk ngasih loan seperti itu. And then ternyata yang berubah adalah Trump terpilih gitu. Trump terpilih mengakibatkan DXY significantly menguat. And then itu direspon sama Bank Indonesia menjadi lebih hawkish untuk potensi penurunan suku bunganya turun, SRBI-nya naik. Nah itu kan kita ngerasa berarti story-nya udah nggak cocok nih sama properti sektor secara overall ya. Kita harus jual, ada yang banyak yang kita jual secara profit, tapi mungkin ada juga yang kita jual di level cost gitu ya. Tapi banyakan sih pasti profit sih ya kemarin karena kita start duluan untuk properti. Nah mungkin cara-cara kita melihat seperti itu, kita nggak ragu ya untuk melakukan cut loss ataupun cut loss dan take profit gitu ya. Walaupun kadang-kadang mungkin kita samalah kayak Bapak Ibu sekalian, kok kita juga susah untuk dapetin satu titik paling bagus gitu atau titik yang paling kurang bagus untuk beli gitu ya. Kita susah juga. Tapi yang paling penting adalah kita melihat atau mereview gitu ya apa yang terjadi ini dan impact-nya apa ke reksadana kita gitu ya.
Sedangkan kalau yang kayak kemarin Trump, kita akui aja itu unexpected ya, untuk dia mendapatkan red sweep sehingga rupiah melemah signifikan. Sebenarnya melemahnya nggak signifikan, DXY yang menguat signifikan. Mungkin di negara lain pelemahan currency-nya lebih gede daripada kita gitu ya. Kita masih punya BI yang kuat untuk bisa nahan gitu ya. Tapi moodnya udah buruk gitu dari foreign investor gitu. Mereka mau berbondong-bondong balikin duit ke US aja, mau US centris kok mereka pikirnya kan gitu. Nah itu mungkin kita manfaatin karena udah turun banyak, kita take posisi malah justru. Jadi kira-kira seperti itulah apa yang kita pikirin untuk mengatur beli jual atau take profit ataupun cut loss dari isi saham di reksadana kita, kayak gitu. Oke, berarti intinya ini mas active manage lah tadi yang seperti Bang Gary bilang ya, untuk memaksimalkan potensi returnnya. Oke, ya. Nah ini menyambung pertanyaan Anthony Ridwan nih. Sebenarnya kayak gini, di saat market mungkin maksudnya lagi turun, ekonomi lagi resesi gini, pertanyaan dia ini dari kacamata investor ya, kalau gue beli reksadana campuran sekarang lebih untung dong dibanding money market, reksadana pasar uang yang mungkin 4-5% net. Apakah itu benar gitu? Oke, jadi balik lagi kalau ini harus dijelaskan lebih mengenai profil resiko lah. Jadi ya kalau memang di target kita setahun itu dari deposito plus 5% itu ya mungkin sekitar 7-8%. Dan depositonya kita pakai Bloomberg Bapak Ibu, kemudian net gitu ya. Jangan lupa ada pajak 20% gitu ya. Kita netkan baru plus 5%. Jadi kira-kira dapat sekitar 8,5 gitu. Karena deposito net mungkin 3,5 gitu ya, 3,5 gitu. And then kalau kita lihat 8-8% itu merupakan target yang lebih bagus daripada money market yang tadi katanya berapa 5%, 4%. Ya memang secara target lebih tinggi, tapi jangan lupa Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah mengambil aset, sebuah aset yang memberikan yield lebih tinggi daripada money market, pasti akan impact adanya volatility di aset kelas tersebut gitu ya. Nggak mungkin nggak ada volatility Bapak Ibu, pasti ada. Nah, volatility-nya Bapak Ibu bisa accept atau enggak? Itu pertanyaan yang harus dijawab sendiri-sendiri. Memang 8% kelihatan bagus, tapi ada loh momen-momen kita sebulan turunnya mungkin 5%, ataupun kita apresiasi 5% gitu. Cukup itu kuat nggak Bapak Ibu untuk melihat volatility yang seperti itu gitu ya. Apabila volatility-nya itu cocok, bisa tahan, bisa ngikutin, ya berarti Bapak Ibu bisa untuk ambil potensi return lebih tinggi daripada money market. Kalau enggak ya susah, jawaban saya. Sama kalau mau pegang bonds juga begitu. Bonds kalau lagi melemah, ada potensi perlemahan, ya bisa turun, juga bisa secara valuasi gitu ya, terutama untuk yang SBN atau surat berharga negara. Kalau marketnya lagi pressure, bonds-nya ya bisa turun. Itu aja lebih tinggi daripada deposito, pasti sudah ada implied volatility di situ. So itu yang mungkin perlu banget untuk Bapak Ibu pikirin, kuat nggak untuk menghadapi volatility? Kalau bisa jawabannya ikut, kalau nggak bisa mungkin dicoba sedikit-sedikit, itu jawaban juga yang baik ya. Mungkin coba sedikit, portion yang paling gedenya tetap yang mungkin, ya ini kan mungkin naik kelas ya Bapak Ibu ya, dari yang lebih nggak volatile ke lebih volatile, mungkin portion yang lebih besarnya masih di yang nggak volatile, coba sedikit-sedikit untuk ngerasain gitu ya, oh volatility itu kayak gini gitu loh. Untung saya masukinnya pakai 10 juta, kalau masukinnya pakai saya punya duit 1 miliar gitu ya, 1 miliar, wah saya nggak bisa tidur gitu misalnya. Tapi kalau lagi untuk lagi naik, wah kenapa saya cuma 10 juta ya? Coba saya 3 miliar gitu kan. Akhirnya itu seperti itu, volatility itu seperti itu. Itu the real volatility, bangun tidur lihat, wah segini gitu. Jadi ya itu volatility kayak gitu Bapak Ibu. Jadi ya coba di-imply di pikiran itu tadi di Bapak Ibu, cocok nggak? Moga-moga bisa menjawab. Kalau cocok, go for it. Kalau belum cocok, mungkin ya sedikit lah, kita coba sedikit-sedikit gitu untuk ngerasain gitu ya di market. Oke. Ya balik lagi ke masing-masing risk profile-nya itu kita yang ya merasakan tadi gitu ya, makanya betul, boleh dicoba dari small number dulu. Nah ini nyambung lagi ke produk-produk tadi kan, kalau kita compare reksadana campuran sama reksadana pasar uang gitu. Nah ini Pak Iskandar Toha nih sepertinya
lebih ini nih memahami produk-produk Trimegah Aset nih. Dia Ya, siap. mencoba bertanya apa perbedaan dan tujuan pengelolaannya ya dari Bastra Low Volatility, ini Bastra LV, terus ada Ya. Trump Alpha dan kombinasi-kombinasi itu bedanya apa aja sih? Oke. Gitu. Oke, jadi kalau Bastra sama kombinasi, kebetulan sekarang kita udah implant strategi yang sama ya Bapak Ibu. Kombinasi ini memiliki strategi yang sama kayak Bastra, tapi Bastra secara size mungkin lebih besar, dan kombinasi ini kita nggak terlalu actively selling on that, karena sama sebenarnya. Jadi kita lebih fokusin mungkin Bapak Ibu kalau mau di Bastra. Nah, sedangkan kalau Bastra dan Bastra LV itu perbedaannya signifikan, bahwa memang porsi saham dari Bastra LV itu kita jaga mungkin sekarang sekitar 30% ya. Udah lebih tinggi dari sebelumnya, 20-an%, karena kita ngerasa untuk mendapatkan return yang mungkin cukup menarik untuk Bapak Ibu tuh, kita nggak bisa sih sekarang cuma pakai 20%, karena marketnya kebetulan lebih tough untuk mendapatkan return dengan hanya menggunakan 20% saham. Jadi kita pakai 30 sekarang. Ini berbeda dengan yang Bastra ya. Bastra ini kita bisa saham up to 75-79%, which is itu berimply pada saat kenaikan dan juga penurunan gitu ya. Mungkin kalau lagi naik, mungkin Bastra akan lebih outpace the Bastra LV. Kalau lagi turun, Bastra juga lebih cepat turun daripada Bastra LV. Tapi apa saham yang dipilih itu mendekati apa yang di sahamnya yang dipilih oleh Bastra, di portion sahamnya aja. Tapi di portion bonds-nya, Bastra LV pasti akan lebih besar di corporate bonds, Bastra lebih kecil porsinya di corporate bonds. Jadi kalau mau merasakan volatility yang lebih tinggi, bisa di Bastra, berarti bisa potensi untung maupun rugi. Kalau mau volatility yang rendah di Bastra LV, sama potensi untung dan potensi ruginya lebih kecil pasti. Makanya targetnya beda. Bastra itu deposito plus 5%, kalau Bastra LV itu deposito plus 2%. Gitu. Jadi mungkin ada 3% target differentiation antara dua produk tersebut gitu ya. Oke, jadi itu lebih ke volatility-nya ya kata kuncinya. Betul. Tadi ya. Jadi itu yang perlu teman-teman find out dulu tadi sesuai risk profile-nya, baru ya cocoknya ke yang produk A atau B, Bastra atau Bastra LV ya, contoh gitu ya. Oke, ini pertanyaan Bu Eni Setiani ya. Ini gue juga penasaran. Maksudnya potensi penggunaan instrumen derivatif dalam reksadana campuran ini seperti apa? Mungkin kayak gini bro, pertanyaan kayak lu beli warren nggak sih? Contohnya gitu. Nah kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau instrumen itu belum masuk ke dalam regulasi yang bisa dimasukin ke reksadana, kita belum attempt ke situ. Padahal menurut kita juga mungkin kalau ada instrumen-instrumen lain yang bisa bantu kita untuk hedging, itu tentu saja menarik ya. Kayak misalnya kalau kita ngerasa Trump menang gitu ya, dolar menguat dengan signifikan gitu tiba-tiba. Kalau on that day kita bisa beli futures on short index gitu ya. At least kita nggak berjualan sahamnya, tapi kita punya hedgingnya. At least jadi kita dari hedging ini mungkin ada apresiasi, bisa mengurangi penurunan dari si sahamnya, something like that gitu ya. Kita pikirin, tapi sayang sekali itu belum bisa di-imply karena itu belum sesuai dengan apa regulasi yang ada di reksadana gitu. Oke, berarti belum ya untuk model-model seperti warren dan lain-lain. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya, aku coba ambil dari Bu atau Pak Joyce Pardede nih. Ini intinya kalau di akhir tahun ini kan semua orang berharap ada window dressing dan possibility window dressing cukup tinggi karena IHSG lagi lumayan bottom gitu lah kalau kita lihat dari titik peaknya kan. Nah, kalau misal dia mau di akhir tahun nih mau redeem, kira-kira sebenarnya ini gue elaborate aja pertanyaannya, kayak bisa naik ke berapa sih bro kalau menurut lo nih 1 bulan ke depan di akhir tahun Bastra ini, moga-moga dia bisa bicuan dikit tuh buat Natalan atau buat tahun baruan gitu ya. Iya. Oke, kalau kita lihat memang indeks itu kan kita tadi targetin 7.500, sekarang posisi 7.100. Ya 400 poin sih kita pengennya ya di bulan terakhir berarti ya. 400 poin tuh berarti berapa tuh? Oh, 5% ya. 5%-an. 5%-an ya. Jadi ya kita nggak bisa jawab nggak mungkin karena kita baru ngerasain turun 10% loh Bapak Ibu. Plus kita juga sudah merasakan naik di bulan sebelumnya, which is juga naiknya banyak. Jadi kita ngerasa ada potensi di bulan Desember ya. Kalau kita start
this month mungkin kita punya return 3 year to date udah 3%-an ya, karena kalau kita tambah sama hari ini ya, mungkin hari ini belum keluar ya NAV-nya, kita udah 3-4% gitu ya, 3% lah, 3% berarti kan kita untuk mencapai target kita butuh 5% juga di bulan Desember gitu ya. Hopefully ya kita bisa lah untuk dapetin si 5% ini. Kita pengennya sih, kalau saya selalu optimis, kita memang pengen selalu untuk capai target kita. Kalau ditanya 3%, wah tinggal sebulan, bisa nggak? Ya kita akan usahakan untuk dapat gitu ya. Kita akan usahakan untuk dapat gitu, karena memang itu udah bagian dari KPI saya gitu. Jadi apa yang kita Amin, bro. Ya kita usahakan dan ya kita sudah persiapkan untuk di bulan Desember ini. Semoga kita bisa achieve tetap di target kita di 8% ya dalam setahun itu ya. Karena ini kan tadi udah kelihatan ya, per November itu ada 7,5 ya. Mungkin memang tinggal sebulan lagi ya pas lah, mungkin 50-60 basis, 8%-an lah ya buat di full year-nya Bastra punya gitu target gitu ya. Nah hopefully kita bisa kejar lah 5% ini di Desember. Dan kalau ini moga-moga bisa memberikan return yang sesuai dengan apa yang Bapak Ibu inginkan lah kalau segitu. Oke Bro Gary, ini kalau misalnya tadi gue mencoba mengambil beberapa kesimpulan ya, intinya kan memang kita justru melihat tadi sell off di foreign investor gara-gara ada gejolak global itu justru positif, karena ada beberapa barang saham-saham yang murah justru di kacamata Bro Gary ya, kayak tadi banking gitu, BRI yang kita tahu kedepannya juga yield dividennya juga sangat menggiurkan kalau 7-8% gitu kan, dan beberapa ada corporate action tadi yang IPO anak usahanya Adaro, properti juga masih ada yang menarik tadi, Pani yang dipegang. Jadi beberapa itu sebenarnya timing kedepannya ketika itu rilis satu persatu corporate action-nya itu justru yang kita harapkan ada pertumbuhan di NAB Bastra ini. Meanwhile sekarang harga ya kita pikir mungkin cukup murah karena tadi efek sell off itu kan. Nah dengan kondisi kalau memang ya makro rupiah juga terjaga, memang nggak ada yang aneh-aneh gitu ya. Hopefully ya Bastra ini bisa memberikan return yang maksimal lah gitu ke teman-teman bapak-bapak ibu semua yang misalnya collect dari saat-saat yang justru lagi koreksi ini gitu, jangan yang pas beli di pucuk, beli yang pas hijau kan biasa gitu lah ya. Betul banget kan? Jangan terbalik gitu. Bener nih. Kesempatannya now gitu sambil nunggu window dressing paling nggak gitu 1 bulan, nanti dividen berapa bulan ke depan ya, itulah ya time frame-nya tadi Bro Gary juga udah jelaskan semua. Nah mungkin ada tambahan closing statement dulu Bro Gary sebelum kita nanti tutup. Iya. Mungkin sedikit aja ya, mungkin kita ngelihat market udah turun yang signifikan, mungkin pasti ada bagian dari kita yang cukup panik lah melihat market seperti ini, pasti ada yang kurang pede, pasti ada yang lebih bearish gitu ya. Tapi apa yang sudah terjadi ini kan sudah terjadi semua gitu ya. Dan apa yang kita rasakan sekarang ini, coba kita rewind balik ya sekitar 2 bulan sebelum ini gitu ya. Pada saat market mencapai all time high, apakah kita merasakan perasaan yang sama gitu? Pasti enggak jawabannya. Dan apakah perasaan yang waktu itu membuat Bapak Ibu lebih pengen beli, kalau sekarang lebih nggak kepengen beli? Tentu saja, mungkin saja iya jawabannya. Nah, kita coba switch itu, kita balik gitu ya. Justru kita sudah coba ngerasain naik, ini kita sudah ngerasain turun, mungkin di level inilah mungkin yang kita rasa penurunannya itu juga udah banyak gitu ya. LQ45 sudah 10% gitu ya. Jadi kita ngerasa ini kesempatan kalau Bapak Ibu on the same page with kita gitu ya, mungkin ini bisa kita manfaatkan hingga pertama yang paling dekat ya Desember untuk window dressing, and then hopefully kita dapat lagi di first Q pada saat nanti ada dividend period gitu ya. Dan dividend period buat indeks itu besar-besar, jadi kita bisa mulai manfaatin tuh dari sekarang gitu, positioning yang paling enak tuh biasanya. Jangan nanti udah bulan Februari, Maret, udah deket full year punya result, semua udah bisa ngitung dividennya berapa, wah udah kemana-mana biasanya. Jadi hopefully ini bisa bantu Bapak Ibu lebih confident lah untuk melihat market gitu.
Oke, thank you banget Bro Gary, CFA ya, Fund Manager Trimegah Asset Management. Tadi sudah menjelaskan banyak tentang salah satu produk unggulan kita juga ya, Bastra, yang reksadana campuran yang saat ini momen yang cukup tepat gitu untuk kita collect. Dan juga tadi udah gambaran makro juga menguatkan kita lah bahwa ke depannya ini sebenarnya lebih banyak faktor positif ya yang bisa kita harapkan lah ke depannya. Kemudian untuk juga yang mau melihat-lihat, kita punya apps, ada Trimegah Trima Plus ya, ini aplikasi terbaru kita juga. Di dalamnya bisa untuk transaksi saham, reksadana, ataupun juga obligasi ke depannya, itu kita makin lengkap. Jadi semua bisa dilakukan di satu aplikasi yang sama. Oke, moga-moga webinar kali ini dengan Bro Gary bisa membantu Bapak Ibu teman-teman semua sekalian untuk lebih memahami ya kondisi market dan juga produk-produk reksadana dari kesayangan Trimegah Asset Management ini. Oke, sampai jumpa lagi Bro Gary, sampai jumpa semua teman-teman. Thank you so much teman-teman, terima kasih Tobi. Yo, thank you. Terima kasih Sekuritas. Thank you. Thank you, Bye. thank you. Bye bye.